Konosuba itu anime yang biasa banget ceritanya, tapi lawakannya wow gitu. Halo Indo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membahas lawakan yang ada di Konosuba. Dan kenapa itu bisa lucu, dan bagaimana cara biar kalian bisa dapat lucunya. Konosuba adalah anime isekai yang bercerita tentang pecundang yang bernama Kazuma yang mati dan dikirim ke alam baka, alias dunia RPG. Iya, isekai. Kazuma ditawarkan kekuatan oleh Dewi Aqua, asalkan dia mau masuk ke isekai. Kazuma gak memilih kekuatan, tapi dia memilih mengajak Aqua ke isekai bersama dia. Di isekai, Aqua dan Kazuma mengumpulkan party dan dia bertemu dengan Megumin dan Darkness, dan dimulailah petualangan mereka. Aku selalu suka anime Konosuba, dan aku meneliti kenapa aku suka dengan anime ini. Dan setelah sekian lama, aku sudah dapat beberapa jawaban kenapa aku suka dengan anime ini. Yang aku suka dari anime ini adalah komedinya. Komedi di anime ini bagus, tapi anime ini gak cocok buat semua orang. Dan menurutku, anime ini cocok buat orang yang sedikit nerd atau sedikit geek, atau minimal pernah main game RPG. Tanpa wawasan ini, ya siap-siap kalian kebingungan sama ini anime. Selain itu, kalian perlu paham juga sama referensi dari beberapa anime isekai lain. Biasanya di anime isekai yang judulnya naik, punya beberapa unsur ini di tokoh utamanya. Kekuatan yang gak masuk akal, dia dicintai atau dikagumi atau diandalkan oleh orang-orang di sekitarnya, atau punya kisah romance yang lancar. Kayak misalnya Overlord, Zero no Tsukaima, Outbreak Company, No Game No Life, atau Gate. Berbeda dengan Konosuba, tokoh utama kita Kazuma ini berbeda dengan tokoh utama isekai kebanyakan. Kazuma datang ke isekai dengan cara yang konyol. Dia nggak mati karena truk, dia nggak mati secara heroik, tapi dia mati kayak pecundang. Dia cuma mati karena ketakutan dengan traktor. Kazuma juga masuk isekai tanpa kekuatan. Sebelum jadi petualang, dia jadi kuli bangunan dulu buat ngumpulin uang. Di anime ini nggak ada kisah cinta antara Kazuma dan anggota partinya, karena anggota partinya itu kerjanya bikin repot doang. Ada yang di bawah umur, ada yang gak berguna, dan ada yang masokis. Kazuma gak dikagumi sama anggota partinya dan orang-orang di kotanya. Saking gak disukainya Kazuma, dia punya julukan kayak Kuzuma atau Trazuma, yang berarti kalian. Maksudnya diriku dan kalian, karena kita sama-sama sampah. Pada dasarnya anime ini lucu karena dia bisa jadi antitesis dari anime isekai yang overpower dan disayangi orang banyak. Bahasa gampangnya, ngebecandain anime isekai kodian itu sendiri. Yang tambah bikin komedi di Konosuba ini bagus adalah pengkarakterannya. Pengkarakteran di anime ini bener-bener kerasa bagus dan kerasa parodinya. Misalnya Kazuma didesain sebagai parodi dari main karakter anime isekai fantasi kebanyakan, di mana karakter isekai lain dibuat menjadi kuat dan berguna. Tapi di sini Kazuma dibikin jadi karakter yang lemah dan kurang berguna. Terus Aqua, biasanya kalau kita membayangkan seorang dewi, kita membayangkan sosok yang lemah lembut, bijaksana dan berguna. Tapi Aqua di sini adalah karakter yang berisik dan suka mengeluh dan bikin anggota partinya repot karena kebodohannya. Megumin adalah karakter pertama yang memperkenalkan dirinya sebagai Arc Wizard, yang dimana seharusnya dia bisa mengeluarkan banyak kekuatan sihir, tapi sayangnya Megumin cuma bisa pakai satu sihir dan malah sering ngebawa sial ke partinya. Dan yang terakhir itu Darkness. Ketika kita membayangkan seorang kesatria, dia adalah orang yang akan melindungi banyak orang dan rela berkorban demi menyelamatkan orang lain. Sama, Darkness juga kayak gitu. Dia suka melindungi orang lain sampai-sampai dia ada di level dimana dia suka dipukulin orang dan jadi tameng. Ya, dia sampai ada di level dia jadi masokis. Dengan bermodal pengkarakteran di anime ini, penulisnya bisa bikin parodi dan komedi yang bagus dari anime Konosuba. Selanjutnya yang bikin anime ini lucu adalah komedi mereka. Konosuba kebanyakan menggunakan komedi slapstick. Buat yang nggak tahu slapstick itu apa, gampangnya slapstick itu komedi fisik atau komedi yang menunjukkan penderitaan tokoh yang ada di dalamnya dan nggak terlalu mengutamakan dialog. Komedi slapstick ini harusnya gampang dicerna buat kebanyakan orang, makanya bisa lucu. Ditambah lagi, kita sudah melekat dengan 4 karakter utama yang ada. Komedi slapstick yang terkenal di sini ada di bagian party Kazuma dimakan kodok, Megumin yang selalu jatuh habis make explosion, atau Darkness yang masokis. Terus Kazuma yang muter-muter pansu dan banyak lagi. Bukan cuma slapstick, tapi sitcom di Konosuba juga kerasa kena banget dan membuat aku terhibur. Sitcom di sini bisa berkembang karena pengkarakterannya yang unik, dan semakin aku nonton bagaimana mereka berempat berinteraksi dan menyelesaikan masalah, aku makin ngerasa relatable dengan mereka berempat. Aku sendiri sebagai sudut pandang orang ketiga senang
seneng banget ngikutin kehidupan mereka sebagai party. Aku ikut ketawa ketika mereka melakukan hal bodoh. Aku ikut menghela nafas ketika ngeliat Aqua ngebawa sial. Dan aku ikut menghela nafas juga ketika Darkness jadi masokis. Selanjutnya, yang bikin komedi anime ini lucu adalah voice actor mereka. Voice actor mereka adalah salah satu alasan kenapa pengkarakteran di anime ini bisa bekerja dan bisa membuat dialog mereka jadi lucu. Tone nada mereka ketika bicara bisa memecahkan karakter yang ada di anime ini. Misalnya Kazuma yang mengeluarkan suara berat dan datar ketika dia melakukan kesalahan, kayak yang ada di adegan interogasi, dan nada tingginya ketika dia teriak-teriak mau menyalahkan orang lain. Atau Darkness yang berbicara dengan nada serius tiba-tiba berubah jadi desahan masokis ketika dia lagi terkena masalah atau lagi dihadapkan dengan musuh-musuh. Tanpa voice actor yang bagus, semua pengkarakteran yang ada di anime ini beserta komedinya bisa rusak, dan esensi dari sitcom yang ada di anime ini bisa nggak bekerja sama sekali. Dan yang terakhir, kenapa anime ini lucu adalah karena ada Takahashi Rie. Kesimpulannya adalah anime ini memiliki komedi yang bagus karena pengkarakteran di anime ini bekerja dengan dua jenis komedi utamanya, yaitu slapstick dan sitcom. Pengkarakteran di anime ini juga dibantu sama voice actor yang ngedukung pengkarakterannya dan berhasil mendeliver semua dialog dan membuat aku melekat dengan 4 karakter ini. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Cleansound Studio dan klik tombol loncengnya biar kalian gak nanya-nanya lagi kapan aku upload video baru. Kalau kalian sudah subscribe tuh nanti keluar notifnya di HP kalian. Iya, nyalakan loncengnya juga pastinya. Aku mau ucapin terima kasih buat para donatur setia. Terima kasih kepada Lazuardi Kodok Sombong, Mang Udin, Kinaryosi, dan Levi Eden season 4. Mereka adalah orang-orang yang udah sawirin duitnya buat aku saat aku live stream di Cleansound Live. Makanya subscribe juga dan klik tombol loncengnya Cleansound Live biar kalau kami live stream keluar notifnya di HP kalian. Jadi kalian gak nanya-nanya lagi, Bang, kapan live stream lagi? Ya, kalian bisa follow IG ku di @admin_yami kalau mau dapat info lebih cepat. Ya, mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound.